Kemana gitu? Jadi lingkaran setan dong, San. Makanya nggak mungkin istilahnya dalam cuma satu periode bisa kan gitu. Tanggung jawab untuk wakil-wakil rakyat, tanggung jawab untuk pemimpin-pemimpin rakyat untuk kemudian mencari solusi sebetulnya terhadap masyarakat masalah juga ini. harus aktif sih. Halo di semua murid, semua guru, dan sedang ada Wanda Hamidah, caleg DPR RI dari Dapil Jakarta 1, Jakarta Timur, dan Partai Nasdem. Ada juga, wah ini yang lagi meraih-raih bola, Rahayu Saraswati, caleg DPR RI, Dapil DKI Jakarta 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu dari Partai Gerindra. Saya merelakan. Sedang bermain Saya merelakan. Wah, benar siapa yang menang ini? Juri mau lihat dulu. Coba di close up, benar ya? Ini Sekali aja kok gak nangkap gimana coba? gagal. Udah kayak gini aja, Jadi, latihan dulu. mengakui kekalahan, Sarah. Mengakui. Dari Dari tadi juga Selamat ya. ketahuan nggak pernah main. Ini ternyata main bekel adalah bagian yang paling menegangkan dari Walaupun diskusi ini. sudah 20 tahun nggak main. Masalahnya saya dari kecil juga Nggak nggak pernah pernah main. main. Soalnya pas yang lain main, saya latihan paskibraka. Ya udah kalau gitu kita games berikutnya baris berbaris. Yuk, kalau itu boleh. Setuju ya? Boleh, mari. Dan nyanyi Indonesia Raya. Yuk. boleh nanti kita tutup dengan lagu Indonesia Raya. Lah Wanda ketagihan. Kalian, Bo. Mau pulang boleh nggak? boleh. Punyanya anak orang, Bo. Hari ini walaupun kita mulai dengan ketawa-ketawa, teman-teman, sebetulnya kita akan bicara tentang topik yang agak menyedihkan sih. Gawat darurat pendidikan dan apa yang sebetulnya terjadi dengan guru-guru kita yang ada di sekolah setiap hari. Program kampanye Gawat Darurat Pendidikan ini kerjasama antara Jaringan Semua Murid Semua Guru, IDN Times, Detik.com, dan Tirto.id. Terima kasih ya udah hadir, Sarah, Wanda. Senang sekali. Alhamdulillah. Undang. Thank you. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Ada 2 mahasiswa yang bergabung hari ini dan siap tanya-tanya untuk para calon anggota legislatif. Ada Farah dan Fatah. Jangan-jangan Farah, ini Fatah. Fatah. Memang sengaja dicari yang berima dengan Sarah dan Wanda loh. Dan Ella loh. Nah, ada yang punya pertanyaan duluan nggak? Kita mau main benar salah nih. Aku punya Oh, nggak main bekel lagi ya? Enggak. Kali ini nggak bekel. Nih, satu buat Wanda, satu buat Sarah. Oke. Ada pertanyaan, nanti tinggal ditunjukin aja. Benar atau kita salah jawab jawabannya. Iya. pertanyaannya dari mereka. Jawab Wanda kita sama Sarah. jawabnya tapi benar atau salah? Iya, gitu. betul. Yang mau nanya duluan siapa? Oke. Farah duluan. Gimana, Farah? Aku punya pertanyaan untuk Mbak Wanda dan Mbak Saras. Pertanyaannya benar atau salah? Jadi perilaku korupsi itu didorong karena kesejahteraan yang kurang. Benar atau salah? Salah satu. Benar. Salah. Oke. Maksudnya benar. Benarnya ke dia. Benarnya ke saya. Jadi dua-duanya sepakat bahwa benar. Gimana diulang lagi? Iya. Perilaku Iya. korupsi Didorong. karena Salah satunya. Oke. Enggak benar kok, aku salah. Nah, Salah. Oke, bagus. Ada perbedaan pandangan. Yes. Mari kita lihat penjelasannya. Kenapa Wan kok anggapnya salah? Oke, karena gini, aku ngerasa gini ya, banyak sebetulnya orang yang sudah, kalau gini, profesi apapun, kan kita memilih ya. Kalau kalian mau jadi kaya, kalian jangan jadi guru. Kalau kalian mau jadi kaya raya, kalian jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Kalian jangan jadi anggota dewan, jangan jadi gubernur, jangan jadi bupati, karena kalian tahu kok gajinya berapa gitu. Jadi kalau mau kaya raya jangan jadi pejabat publik, sama jangan jadi ya itu ya apa namanya yang sifatnya jadi PNS gitu. Jangan berharap kalian kaya raya, tapi sejahtera. Yes, ada kesejahteraan di situ karena saya tahu sekali gaji anggota misalnya DPR RI berapa Berapa gajinya? gaji Kalau anggota terpilih? DPRD
Oh, aku nggak tahu, aku belum tanya. Tapi waktu Berapa? DPRD Ini aku tahu. yang Waktu udah terpilih berapa gajinya ya, mungkin banyak yang mau tahu. Ini bisa panjang loh saya ngejelasinnya. Bisa panjang saya ngejelasinnya. Poinnya, Mari kita main matematika. poinnya, apalagi misalnya gaji guru, aku tahu beserta tunjangan-tunjangan gaji guru terutama di DKI Jakarta karena saya pernah anggota DPRD DKI Jakarta. Gaji guru, DPRD-nya aja terus deh. anggota Gaji DPRD. DPRD waktu itu kecil, 6 juta waktu itu. Jadi waktu itu gaji udah cukup tinggi sebetulnya. Tapi kalau kinerja daerahnya iya, jadi nggak bisa dijadikan justifikasi kesejahteraan kurang terus korupsi, karena banyak juga yang melakukan korupsi itu mereka yang sebetulnya sudah punya gaji tinggi. sudah gaji yang cukup ya, udah punya gaji yang cukup. Gimana, Sar? Jadi sebenarnya kalau ini bicara perspektif. Betul. Karena kalau misalkan yang makanya saya tadi tambahkan kata-kata salah satunya. Jadi kalau misalkan satu-satunya ya enggak. Kalau misalkan salah satunya iya. Karena kalau misalkan kita lihat memang ada beberapa terutama di aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang kita ketahui, bayangkan kalau misalkan di negara lain hukum itu memang dilihat sudah harusnya di atasnya dari yang lain, istilahnya ini to be neutral gitu kan, harusnya netral. Tapi sedangkan kalau misalkan hakim, jaksa, dan apalagi juga istilahnya hakim-hakim MK dan MA kita, kan seharusnya itu dia bahkan to the point yang kasarnya nih ya, lo mau bayar dia aja juga istilahnya dia tinggal ketawa gitu. Karena di negara seperti di Inggris saja, Lord Chief Justice-nya itu setara sama Queen loh. Bahkan dia di atasnya Prime Minister. Nah di Indonesia ini sangat jauh dari itu gitu loh. Jadi sehingga kita nggak kaget kalau misalkan ya saya nggak ngomong soal yang di tinggi-tinggi lah, tapi bicaranya soal misalnya hakim, jaksa, dan juga tentang bahkan ini pernah juga kejadian bupati sama kepala daerah ada yang istilahnya karena saking banyaknya orang yang datang ke dia dengan proposal, dengan segala aspirasi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dia aja untuk anaknya bisa sekolah di kuliah di salah satu universitas terbaik aja dia juga kesulitan gitu. Jadi menjadi salah satu alasan kenapa itu menjadi dorongan untuk melakukan korupsi. Yes, we have to admit gitu. Karena saya rasa juga banyak yang melakukan itu. Ya itu saya rasa juga salah satu halnya adalah tentang peningkatan kesadaran, as she said, bahwa kalau mau nyari duit yang aman, ya masuklah. Tapi kan istilahnya itu baru di generasi kita. Generasi yang sebelum kita, kalau misalkan kita ke desa-desa masih banyak yang dorong untuk jadi PNS. Karena kalau jadi PNS udah mapan hidupnya. Nanti sampai kita lihat kalau misalkan daerah-daerah masih banyak yang seperti itu. Jadi kaitannya kompleks ya sebetulnya, motivasi untuk Kalau aku memilih lihat profesi karena tertentu. kebanyakan they have the chance ya, kesempatan dan power, kewenangan, kekuasaan gitu. Jadi Dan kemudian nggak punya kekuatan untuk kayak tidak memanfaatkan dalam tanda kutip kesempatan itu. Dan pemahaman, dan saya juga pernah dengar dari teman yang dulu pernah kerja di pemerintah luar negeri gitu. Jadi dia salah satu yang direkrut lah, walaupun dia warga negara Indonesia. Dan dia bilang kesadaran di luar negeri itu bahwa itu adalah uang rakyat, itu tinggi banget di luar negeri. Jadi untuk misalnya menggunakan telepon aja, teleponnya dia tahu itu teleponnya milik pemerintah itu dan itu dibayar oleh rakyat. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan telepon itu lebih dari semestinya aja tuh mereka harus merasa malu. Di sini kayaknya masih boro-boro gitu. Justru kembali ke diri sebanyak gitu mungkin kita bisa untuk jalan-jalan dan bla 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 gitu karena kan. bukan uang siapa-siapa Gitu. justru yang harus dimanfaatkan. Nah, tapi cerita tentang banyaknya faktor yang mempengaruhi korupsi itu tuh datanya banyak sekali sih. Salah satu faktornya kesejahteraan gitu ya. Ada faktor lain motivasi tertentu sejak awal memilih profesi gitu. Tetapi memang pada akhirnya yang dianggap sebagai faktor utama yang menentukan korupsi itu adalah sebetulnya gimana sih kekuatan integritas individu dan kemudian kekuatan sistem untuk sebetulnya menutup kesempatan-kesempatan dan punya sistem monitoring dan evaluasi yang menghindari itu gitu ya. Nah, Farah ada komentar tambahan? Jawabannya salah, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa korupsi itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kesejahteraan yang baik dan cukup. Dan faktor yang mendorong mereka untuk melakukan korupsi itu karena
mentalnya yang buruk, lemahnya penegakan hukum, dan faktor politik. Politik ya, kekuasaan, kesempatan berkuasa itu ternyata bisa jadi jebakan untuk banyak hal. Dan kita akan lihat tayangan berikut yang bercerita tentang kasus korupsi yang sedihnya justru terjadi di bidang dan pada profesi yang selama ini kita anggap sebagai profesi terpuji. Kita lihat sama-sama. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau saya lihat dari mulainya ada bos itu dari tahun 2005 kalau tidak salah itu sampai sekarang banyak sih yang terjadi penyelewengan itu seperti yang Mas katakan tadi itu. Karena saya rasa penyelewengan itu terjadi karena tanggung jawab sepenuhnya itu berada di kepala sekolah. Soalnya kepala sekolah sendiri yang ambil dana bosnya, tanpa bendahara ikut juga bisa ambil. Akhirnya ada juga kepala sekolah yang setelah diambil, ya, dia langsung bawa sendiri uangnya itu, dia kelola sendiri. Bendahara sekedar namanya saja sebagai bendahara. Ya kemudian tapi ya kalau laporannya sih tetap sih mentereng ya kalau laporannya. Tapi penggunaan uang itu cuman kelihatan nanti itu dibayar untuk honorer GTT-nya saja. Yang lain itu tidak tahu disulap kemana itu uangnya itu. Ya, kemudian ada juga yang kepala sekolah yang tetap sih dia kasih ke bendahara uang itu, tapi diambil dulu bagiannya kayaknya seperti itu. Misalnya kalau memang yang dia dapat itu banyak, misalnya sampai 30 juta kan per triwulan itu, maka dia berani ambil di uang itu sekitar 5-10 juta dia berani ambil. Ya kebanyakan bendahara itu yang pusing sudah. Soalnya kepala sekolah itu yang sudah ambil tidak mau tahu dari mana dia akan dapat laporan, dia tidak mau tahu itu. Dan ada juga yang kepala sekolah juga yang ada sih yang memang apa adanya dia beli, ada sih juga. Kepala sekolah yang memang betul-betul jujur ada sih. Tapi ya kebanyakan kita tahu seperti itu. Sampai-sampai kemarin ada yang terjadi, dia sampai-sampai gaji honorernya juga tidak dikasih. Kemudian tonggakan untuk sekolah itu tidak ada untuk operasional di sekolah itu, tidak ada untuk nulis, untuk mengajar juga tidak ada. Apalagi buku juga tidak ada. Kalau kita lihat datanya, itu satu cerita tentang salah satu guru yang bersedia bersaksi ke semua murid, semua guru tentang praktek korupsi yang terjadi. Dalam 10 tahun terakhir, kerugian negara karena korupsi anggaran pendidikan adalah 1,3 triliun. Kasus penggelapannya ada 132 kasus. Bentuk lain adalah penggelembungan anggaran atau markup sebanyak 110 kasus korupsi, kemudian suap untuk mendapatkan proyek di sektor pendidikan. Percaya atau tidak, di antara aktor-aktor yang paling sering melakukan korupsi, itu pasti yang pertama terpikir sama kita memang ada pegawai negeri, ada anggota dewan gitu ya, kepala daerah dan sebagainya. Tetapi salah satu aktor yang juga pelaku korupsi tertinggi adalah kepala sekolah. Ya, karena mereka punya kewenangan menggunakan bos itu, ya. Jadi menurut saya gini, makanya mungkin dunia pendidikan di Indonesia nggak maju-maju. Pertama, memang undang-undang udah mengamanahkan 20%, baik itu APBN maupun APBD, terutama di DKI Jakarta lebih dari 20% APBD. Udah ya nggak kan? lagi sekarang. Ada periode di mana pernah 20% tapi sekarang udah berapa ya? Sekarang sekitar 17. Oke. Tetap besar, tetap masih tetap besar. Tetap jumlahnya besar. triliunan. Ya, betul. Kemudian kebanyakan anggaran itu dipergunakan untuk operasional, ya kan, gaji guru, kemudian listrik, apa segala macam gitu, yang tentunya itu menjadi penting, tapi mestinya dilihat efektivitas penggunaan anggaran yang 20% itu seharusnya memberikan dampak bagi murid. Dampaknya seperti apa? Pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang merata. Jadi tidak boleh ada anak tidak sekolah di Indonesia ini, pokoknya dari SD sampai SMA itu wajib, namanya wajib, dimanapun anak itu berada, mau yang ada di gunung, mau yang ada di pantai, harus dibangun infrastruktur yang terutama pembangunan gedung sekolah, dan mereka mendapatkan kualitas yang sama, buku-buku yang sama, kualitas guru yang sama dengan ada di Jakarta gitu. Jadi memberikan dampak yang pemerataan pendidikan itu menurut saya penting, yang sampai sekarang
kalau kita lihat ya lihat di TV-TV, lihat di koran, di mana gitu masih ada anak-anak murid yang tidak layak ya, di sekolah yang tidak layak. Misalnya hanya satu sekolah ada kepala sekolah yang merangkap guru, yang merangkap tukang bersih-bersih juga gitu. Jadi artinya 20% ini aja belum bisa memberikan pemerataan pendidikan. Sementara itu 20% ini aja juga sudah dikorupsi, kan luar biasa jahat sekali. Tapi sebetulnya banyak cara ya, banyak cara. Pertama ya yang penting keterbukaan informasi gitu. Jadi harus dibuka kepada masyarakat. Sekarang udah online juga kan, udah online. Bahkan saya berharap BOS itu pemerintah harusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harusnya setiap sekolah yang mendapatkan BOS pajang di madingnya sekolah tersebut. Jadi semua orang bisa melihat BOS itu, penggunaan dana BOS itu untuk apa? Jadi digunakan transparansi di tingkat sekolah ya, iya. yang menjadi penting. Oke, yang kami dapatkan ini penggunaannya untuk ini. Itu juga diperlukan orang tua juga harus aktif. Betul. Di era demokrasi ini kita nggak bisa pasif sebagai orang tua. Kita harus menanyakan BOP mana BOP sekolah ini, tapi tentunya bukan sebagai individu-individu, walaupun individu pun berhak mempertanyakan. Nah, komite sekolah yang itu harus juga ya jangan kepanjangan tangan dari sekolahan ya. Biasanya saya melihat juga komite sekolah kepanjangan tangan dari sekolahan. Takut sama kepala sekolah, atau kepala sekolah memilih orang tua yang dalam tanda kutip bisa diajak bekerja sama. Tapi komite sekolah juga harus kuat ya, terutama orang tua, karena ini menyangkut dana ini kan dana rakyat ya, yang untuk kepentingannya balik lagi kepada siswa mendapatkan guru-guru yang berkualitas, mendapatkan pelajaran yang bagus, kurikulum yang bagus, supaya mereka menjadi sumber daya manusia yang akan mumpuni gitu. Jadi keterbukaan informasi ini harus dijaga. Kemudian keterbukaan informasi dari sisi anggaran juga kita belum bicara, ini baru bicara dana BOS loh. Betul. Belum pengadaan di DKI Jakarta. Misalnya pengadaan kemarin di DKI Jakarta ada kursi-kursi dan bangku-bangku meja bertumpuk di gudang karena ternyata ada pengadaannya tapi tidak dibutuhkan. Nah, itu juga banyak sekali terjadi. Jadi pengadaan yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Betul. Dan hanya sekedar numpang lewat, yang penting ada yang penting ada anggarannya dikorupsi padahal tidak dibutuhkan oleh, kan miris ya, sementara kursi-kursi menumpuk di sini, di sana daerah sana nggak ada alat-alat seperti itu. Jadi lingkaran setan dong, San. Makanya nggak mungkin istilahnya dalam cuma satu periode bisa kan gitu. Tanggung jawab untuk wakil-wakil rakyat, tanggung jawab untuk pemimpin-pemimpin rakyat untuk kemudian mencari solusi sebetulnya betul, terhadap masyarakat juga masalah harus aktif.